Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas bab tentang pemikiran dan peristiwa penting di Eropa serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia dengan subtema revolusi industri pada tahun 1760 sampai 1850. Pada pembahasan kali ini apa-apa saja yang akan kami bahas, yakni kapan dan di mana terjadinya revolusi industri, perkembangan revolusi industri, pengaruh revolusi industri bagi masyarakat dunia dan Indonesia. Oke, selanjutnya silakan disimak ya teman-teman dan dipahami apa saja materi yang akan kami sediakan. Terima kasih. Materi pertama yaitu pengertian revolusi industri. Revolusi industri merupakan suatu periode ketika terjadi perubahan besar dalam kegiatan perindustrian. Revolusi industri merupakan perubahan yang terjadi dalam kegiatan produksi. Pada awalnya, kegiatan industri berlangsung secara manual atau dikerjakan tangan. Akan tetapi, dengan adanya revolusi industri, kegiatan produksi dilakukan menggunakan mesin. Untuk materi selanjutnya yaitu kapan dan di mana revolusi industri terjadi. Revolusi industri terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850. Revolusi industri pertama kali terjadi di benua Eropa di negara Inggris. Selanjutnya yaitu akan kita bahas tentang latar belakang revolusi industri. Pada awal abad ke-18, sebagian besar masyarakat Eropa masih menggunakan cara tradisional dalam kegiatan produksinya. Mereka bekerja dengan sistem manual dan mengandalkan keterampilan tangan. Mereka bekerja di rumah-rumah ataupun bengkel kecil sebagai tempat produksi. Kehidupan tradisional masyarakat Eropa mulai berubah ketika di Inggris menjadi revolusi industri. Revolusi industri muncul di Inggris untuk pertama kalinya sekitar abad ke-18. Munculnya revolusi industri di Inggris dilatar belakangi oleh faktor ekstern dan faktor intern. Berikut ini adalah faktor ekstern dan faktor intern dari latar belakang revolusi industri. Faktor ekstern yang pertama yaitu faktor ekstern yang melatar belakangi munculnya revolusi industri, antara lain perkembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan lembaga-lembaga riset seperti The Royal Society for Improving Natural Knowledge and Royal Society of England. Yang kedua yaitu faktor intern. Faktor intern yang melatar belakangi revolusi industri di Inggris yaitu revolusi agraria. Adanya kekayaan alam yang melimpah, keberadaan tenaga ahli dalam perindustrian, tanah jajahan yang luas, banyaknya tenaga kerja, adanya kebebasan berusaha, modal yang besar, serta adanya jaminan stabilitas keamanan dari pemerintahan Inggris. Selanjutnya, pendorong terjadinya revolusi. Inggris memiliki kondisi yang mendorong terjadinya revolusi industri. Faktor pendorong revolusi industri di Inggris antara lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh paham-paham baru dan perubahan fungsi lahan. Dalam perkembangannya, Inggris mendapat sebutan sebagai bengkel dunia. Selanjutnya, perkembangan revolusi industri. Selama abad 18, kondisi geografis pedesaan di Inggris mengalami perubahan yang signifikan. Pada masa ini pula, mulai dibuka lahan pertanian untuk disewakan kepada penduduk. Akan tetapi, seiring ditetapkannya Undang-Undang Agraria, banyak petani di Inggris yang kehilangan pekerjaannya. Akibatnya, mereka memutuskan untuk meninggalkan desa dan menetap di kota-kota untuk menjadi buruh pabrik. Revolusi industri pertama kali terjadi pada industri tekstil. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan permintaan bahan pakaian dari kapas semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlakukanlah penyempurnaan alat pintar dan alat tenun yang menggunakan mesin. Mesin pada industri tekstil pada awalnya masih digerakkan menggunakan kincir angin. Penggunaan mesin pada alat pintar dan alat tenun dapat mempercepat proses pengintalan, penenunan, dan penyelesaian pakaian. Selanjutnya, memasuki pertengahan abad ke-19, banyak penduduk Inggris mulai tinggal di kota. Sebagian besar dari mereka bekerja di pabrik besar, toko, kantor, jaringan kereta api, dan bisnis-bisnis lainnya. Kemunculan revolusi industri menyebabkan berdirinya industri-industri yang menyerap banyak tenaga kerja. Proses perkembangan industri-industri pada masa revolusi industri sebagai berikut. A. Domestic system atau home industry.
Pada tahap ini, industri masih dikerjakan di rumah-rumah dengan peralatan sederhana. Industri pada tahap ini menghasilkan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. B. Manufaktur industri. Pada tahap manufaktur, industri sudah mulai dikerjakan pada tempat tertentu sebagai lokasi produksi. Lokasi ini sekaligus digunakan sebagai tempat penjualan hasil produksi. Industri pada tahap manufaktur menyerap tenaga sekira 10 orang pekerja. C. Faktor sistem. Industri pada tahap faktor sistem sudah mulai menggunakan mesin dalam proses produksinya. Industri pada tahap ini menyerap banyak tenaga kerja pabrik hanya digunakan sebagai tempat produksi. Sementara itu, untuk penjualan hasil industri dilakukan di tempat lain di luar tempat produksi. Itulah perkembangan revolusi industri di Inggris. Revolusi industri yang berawal di Inggris ini selanjutnya menjalar ke negara-negara lain di Eropa. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang pengaruh revolusi industri bagi masyarakat dunia dan Indonesia. Yang pertama yaitu pengaruh revolusi industri bagi masyarakat dunia. Pertama, pengaruhnya ada di perkembangan industrialisasi. Pada awal industri yang berkembang di Inggris dan negara-negara Eropa serta Amerika hanya berskala rumahan. Dalam perkembangannya, industri-industri tersebut berubah menjadi industri berskala besar yang menyerap tenaga kerja. Revolusi industri menyebabkan Inggris menjadi negara industri paling maju di dunia hingga saat ini. Sementara itu, negara-negara seperti Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat mengikuti jejak Inggris menjadi negara dengan basis perindustrian yang kuat. Prediksi negara berbasis industri kuat tersebut masih melekat hingga saat ini. Pengaruh yang kedua yakni perubahan sistem sosial. Perpindahan penduduk ke kota pada masa revolusi industri menyebabkan kota-kota menjadi padat penduduk. Kaum buruh terpaksa tinggal di pemukiman kumuh yang akhirnya menimbulkan berbagai penyakit seperti kolera. Permasalahan lain yang muncul di perkotaan lain adalah biaya hidup yang mahal. Gaji sebagai buruh pabrik yang tidak dapat menanggung semua biaya hidup menyebabkan meningkatnya angka kejahatan. Anak-anak dan wanita pun turut bekerja sebagai buruh pabrik ataupun tambang. Kondisi sosial masyarakat Inggris tersebut mendorong terjadinya revolusi sosial. Revolusi sosial yakni gerakan masyarakat yang menuntut perbaikan kehidupan masyarakat. Tuntutan ini ditanggapi pemerintah dengan mengeluarkan beberapa undang-undang. Undang-undang tersebut antara lain Reform Bill Undang-Undang Pemilu tahun 1832, Abolition Bill Undang-Undang Penghapusan Perbudakan tahun 1833, Factory Act Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 1833, Poor Law Undang-Undang Fakir Miskin tahun 1834, dan penghapusan Corn Law tahun 1846. Untuk yang ketiga yakni munculnya paham baru. Pada masa revolusi industri muncul beberapa paham baru yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Paham-paham baru yang muncul pada masa revolusi industri ini antara lain adalah kapitalisme, sosialisme, dan imperialisme. Kapitalisme merupakan paham yang memandang bahwa meningkatkan perekonomian perlu dibangun sektor-sektor industri yang ditunjang modal besar. Sementara itu, kemunculan sosialisme disebabkan memburuknya kehidupan sosial masyarakat setelah terjadi revolusi industri. Golongan sosialis menginginkan suatu masyarakat tanpa kelas sehingga semua manusia dapat merasakan kesejahteraan secara bersama-sama. Dalam imperialisme modern, daerah jajahan tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, daerah koloni juga dimanfaatkan sebagai tempat untuk memasarkan hasil industri. Selain itu, daerah koloni dijadikan tempat untuk menanamkan modal serta tempat untuk memindahkan penduduk. Pengaruh revolusi industri bagi masyarakat Indonesia. Pengaruh revolusi industri menyebar hingga ke negara-negara di dunia timur, termasuk Indonesia. Apa saja perubahan yang terjadi? Berikut uraiannya. Perkembangan industri. Sejak masa kolonial Belanda, di Indonesia telah berdiri banyak perusahaan dan perkebunan, baik yang dikembangkan oleh pemerintah maupun swasta. Menurut buku Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 4, Kolonialisasi dan Perlawanan, setelah tahun 1859, perbandingan antara perkebunan swasta dan pemerintahan sudah mulai seimbang. Keberadaan industri di Indonesia merupakan pengaruh revolusi industri yang terjadi di Inggris. Sejak awal abad ke-19,
Pemerintah kolonial Belanda telah mendirikan beberapa industri manufaktur di Indonesia. Pada tahun 1871 sampai 1875, jumlah industri pengelolaan makanan, minuman, dan tembakau sebanyak 845 buah. Adapun industri gula sebanyak 8.080 buah. Industri-industri ini terus mengalami perkembangan. Sampai tahun 1930 telah berdiri 1920 industri makanan, minuman, dan tembakau. Selain itu, ada 1.389 industri gula, 391 industri pengelolaan hasil tambang dan kimia, 101 industri pengelolaan kayu, 91 industri metal dan mesin, serta 50 pabrik tekstil dan garmen. Yang kedua yaitu peningkatan laju urbanisasi. Laju urbanisasi pada masa kolonial Island disebabkan adanya kapitalisme industri yang berkembang di perkotaan. Berdirinya industri membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Akibatnya, tanah pertanian di pedesaan mulai ditinggalkan oleh pemiliknya. Hasil pertanian pun mengalami penurunan. Kota-kota tidak hanya berperan sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan. Oleh karena itu, dengan semakin berkembangnya masyarakat perkotaan, terbentuklah kelompok-kelompok sosial dengan perbedaan pekerjaan dan latar belakang pendidikan. Baiklah, itulah penjelasan materi dari kami tentang revolusi industri pada tahun 1760 sampai 1850. Nah, sekarang untuk meningkatkan pemahaman materi kita hari ini, silahkan teman-teman membuat resume tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Dadah.